Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 9 Agustus 2022 dengan judul Aku Mengakui Kesalahanku. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebaikan dan rahmat Tuhan telah jaga pelihara kami sepanjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 38 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Mari kita ikuti penjelasannya. Sahabat orang muda yang terkasih, sedikit waktu yang dihabiskan untuk menabur gandum liar dan menghasilkan panen yang akan mengotori seluruh hidupmu. 1 jam kesembronan, sekali menyerah pada godaan, dapat mengubah seluruh arus hidupmu ke arah yang salah. Engkau hanya dapat memiliki satu kali masa remaja. Buat itu berguna. Ketika engkau telah melewatinya, engkau tidak akan pernah bisa kembali untuk memperbaiki kesalahanmu. Dia yang menolak untuk terhubung dengan Tuhan dan menempatkan dirinya di jalan pencobaan pasti akan jatuh. Tuhan sedang menguji setiap remaja. Banyak yang memaafkan kecerobohan dan ketidaksopanan mereka karena contoh yang salah yang diberikan oleh mereka yang lebih berpengalaman. Tetapi ini seharusnya tidak menghalangi siapapun untuk melakukan yang benar. Pada hari penghitungan akhir, engkau tidak akan memohon alasan seperti yang engkau sampaikan sekarang. Engkau akan dikutuk dengan adil karena engkau tahu jalannya, tetapi tidak memilih untuk berjalan di dalamnya. Sementara beberapa dari para pemuda menyanyiakan kekuatan mereka dalam kesia-siaan dan kebodohan, yang lain mendisiplinkan pikiran mereka, menyimpan pengetahuan, menggerakkan senjata rohani untuk terlibat dalam peperangan hidup, bertekad untuk menjadikannya sukses. Tetapi mereka tidak dapat membuat hidup sukses. Betapapun tinggi mereka mencoba untuk mendaki, kecuali mereka memusatkan kasih sayang mereka pada Tuhan. Jika mereka mau berpaling kepada Tuhan dengan segenap hati, menolak sanjungan dari mereka yang melemahkan tujuan mereka untuk melakukan yang benar, mereka akan memiliki kekuatan dan kepercayaan kepada Tuhan. Disalin dari buku Testimonies jilid 4, halaman 622 sampai 624. Anda sendirilah yang harus menundukkan kemauan pada kemauan Yesus Kristus, dan kalau Anda melakukannya, Allah akan segera memilikinya dan bekerja untuk mengarahkan kemauan dan melakukan kesenangan yang baik. Disalin dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 182. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini memberikan satu pelajaran penting bagi kehidupan kekristenan kami. Lebih daripada itu, memberikan sebuah penekanan khusus. Sahabat orang muda yang terkasih, sedikit waktu yang dihabiskan untuk menabur gandum liar akan menghasilkan panen yang akan mengotori seluruh hidupmu. 1 jam kesembronoan, sekali menyerah pada godaan,
dapat mengubah seluruh arus hidupmu ke arah yang salah. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan kekuatan kesehatan, terlebih hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas. Kiranya hikmat, pengetahuan sorga, roh dedikasi di dalam pelayanan Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka. Kami juga berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Hamba menyerahkan semua para tukang, pembina, panitia, dan juga material yang mereka gunakan, agar dengan hikmat pengetahuan sorga, mereka dapat mengerjakan bangunan tersebut selesai tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang telah dipercayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat dan pengetahuan sorga selalu dicurahkan kepada hamba-Mu. Kami juga menyerahkan guru-guru kepala sekolah dan setiap lembaga pendidikan maupun juga universitas dimanapun. Kiranya Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga agar mereka dapat mendidik anak-anak dalam setiap lembaga pendidikan untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, hiburkan mereka dengan kasih dan setia-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.